Dah tak record. Assalamualaikum Bapak Rohmat. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 8 akan melakukan sebuah presentasi yang bertemakan antarmuka berbasis web. Sebelum melakukan presentasi, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Anggota kelompok kami terdiri dari Hafiz Maulana, kemudian Muhammad Rizky, yang ketiga adalah Eki Ramadan, dan saya sendiri, Hasfi Ramadhani. Masuk dalam slide pertama, apa itu website? Website adalah sebuah media online, tempat di mana kita meletakkan berbagai dokumen dan informasi secara digital dan tentunya dapat diakses dari mana saja sepanjang kita terkoneksi ke internet. Fungsi website. Yang pertama adalah web design. Web design adalah istilah umum yang digunakan untuk mencakup bagaimana isi web konten tampilkan. Biasanya berupa hypertext atau hypermedia yang dikirimkan ke pengguna akhir melalui World Wide Web atau yang biasa kita sebut WWW dengan menggunakan sebuah browser web atau perangkat lunak berbasis web. Tujuan dari web design adalah untuk membuat website, sekumpulan konten online, termasuk dokumen dan aplikasi yang berada pada server web. Yang kedua adalah searching. Searching yang biasanya kita gunakan ya. Jadi saya tidak perlu menjelaskan lebih jauh lagi, seperti Google. Lalu ada marketing. Marketing sendiri adalah proses untuk melakukan masyarakat tertarik pada produk atau jasa dari sebuah perusahaan. Untuk melakukan proses ini, perlu dilakukan riset pasar, analisis, dan pencarian pelanggan ideal. Yang ketiga, kita masuk ke blogging. Blogging adalah aktivitas menulis dan mengelola blog dengan memanfaatkan tool digital yang ada di internet agar sang blogger bisa menulis, membagikan, serta menautkan konten dengan mudah. Yang kelima adalah interface. Apa itu interface? Interface adalah tampilan visual sebuah produk yang menjembatani sistem dengan pengguna. Tampilan interface dapat berubah bentuk, warna, dan tulisan yang didesain semenarik mungkin. Secara sederhana, interface adalah bagaimana tampilan sebuah produk dilihat oleh pengguna. Yang keenam ada newsfeed. Newsfeed itu berita terkini ya, seperti Line Today atau berita-berita yang langsung dimunculkan melalui internet. Yang ketujuh ada security. Yang kedelapan ada forum. Forum adalah wadah atau tempat pertemuan sebuah komunitas yang memiliki persamaan minat dan tujuan untuk bertukar pikiran suatu topik atau masalah secara bebas yang berkaitan dengan forum tersebut. Forum yang sudah terkenal saat ini, dari dulu sampai saat ini mungkin Kaskus ya. Yang kedelapan ada advertising. Advertising itu lebih ke itu ya, apa, sama seperti online shop. Jadinya melakukan promosi. Lanjut. Kemudian saya akan menjelaskan tentang unsur-unsur website. Di sini ada 6 unsur penting website. Yang pertama adalah nama domain atau domain name. Nama domain biasa disebut domain name atau URL adalah alamat unik di dunia internet yang
digunakan untuk mengidentifikasi sebuah website. Atau dengan kata lain, domain name adalah alamat yang digunakan untuk menemukan sebuah website pada dunia internet. Seperti contoh www.google.com. Nama domain diperjualbelikan secara bebas di internet dengan status sewa tahunan. Setelah nama domain itu terbeli di salah satu penyedia jasa pendaftaran, maka pengguna disediakan sebuah kontrol panel untuk administrasinya. Jika pengguna lupa atau tidak memperpanjang masa sewanya, maka nama domain itu akan dilepas lagi ketersediaannya untuk umum. Nama domain sendiri mempunyai identifikasi ekstensi atau akhiran sesuai dengan kepentingan dan lokasi keberadaan website tersebut. Seperti contoh, domain yang berekstensi lokasi di negara Indonesia. Pertama, .co.id untuk badan usaha yang mempunyai badan hukum sah. Yang kedua, .ac.id untuk lembaga pendidikan. Yang ketiga, .go.id khusus untuk lembaga pemerintahan Republik Indonesia. Yang keempat, .or.id untuk segala macam organisasi yang tidak termasuk dalam kategori di atas. Kemudian yang kelima, .sch.id khusus untuk lembaga pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan seperti SD, SMP, atau SMA. Yang terakhir, .web.id ditunjukkan untuk badan usaha, organisasi, ataupun seorangan yang melakukan kegiatan di World Wide Web. Kemudian yang kedua, unsur penting yang kedua adalah web hosting atau rumah tempat website. Web hosting dapat diartikan sebagai ruangan yang terdapat dalam hard disk tempat penyimpanan berbagai data, file-file, gambar, video, data, statistik, database, dan sebagainya yang akan ditampilkan di website. Besarnya data yang bisa dimasukkan tergantung dari besarnya web hosting yang disewa atau yang dipunyai. Semakin besar web hosting, semakin besar pula data yang akan dimasukkan dan ditampilkan dalam web. Web hosting juga diperoleh dengan menyewa. Pengguna akan memperoleh kontrol panel yang terproteksi dengan username dan password untuk administrasi websitenya. Besar web hosting ditentukan ruangan hard disk dengan ukuran megabyte atau gigabyte. Lama penyewaan web hosting rata-rata dihitung per tahun. Penyewaan web hosting dilakukan dari perusahaan penyewa web hosting yang banyak dijumpai di Indonesia maupun internasional. Lokasi peletakan pusat data bermacam-macam. Ada yang di Jakarta, Singapura, Inggris, Amerika, dan lain sebagainya. Dengan harga sewa bervariasi. Unsur yang ketiga adalah script program atau bahasa program. Bahasa program adalah bahasa yang digunakan untuk menerjemahkan setiap perintah dalam website yang pada saat diakses. Jenis bahasa program sangat ditentukan statis, dinamis, atau interaktifnya sebuah website. Semakin banyak ragam bahasa program yang digunakan, maka semakin terlihat dinamis dan interaktif serta terlihat bagus. Berbagai bahasa program saat ini telah hadir untuk mendukung kualitas website. Jenis-jenis bahasa program banyak dipakai para desainer website antara lain HTML, PHP, JavaScript, dan lain sebagainya. Bahasa program bisa dibuat sendiri. Bahasa program ini biasanya digunakan untuk membangun portal berita, artikel, forum diskusi, buku tamu, anggota organisasi, email, dan lain sebagainya. Unsur yang keempat adalah desain web. Setelah melakukan penyewaan domain name dan web hosting serta penguasaan bahasa program, unsur web yang penting dan utama adalah desain. Desain web menentukan kualitas dan keindahan sebuah website. Desain web sangat berpengaruh kepada penilaian pengunjung akan bagus tidaknya sebuah website. Untuk membuat website biasanya dapat dilakukan sendiri atau menyewa jasa web designer.
Saat ini sangat banyak jasa web designer, terutama di kota-kota besar. Perlu diketahui bahwa kualitas situs sangat ditentukan oleh kualitas desainer. Semakin banyak penguasaan web designer tentang beragam program pendukung pembuatan situs, maka situs yang dihasilkan akan semakin berkualitas. Program-program desain website salah satunya adalah Macromedia Fireworks, Adobe Photoshop, Adobe Dreamweaver, Microsoft Frontpage, dan lain sebagainya. Kemudian unsur yang kelima adalah konten. Di dalam unsur yang kelima ini, kita tanpa menggunakan konten pada website, maka website bisa dikatakan tidak memiliki tujuan yang jelas. Konten pada website dapat berupa teks, gambar, atau video. Jika dilihat dari konten yang disuguhkan, terdapat berbagai macam website, misalnya sosial media, website berita, website jual beli, atau website yang berisi konten yang berdasarkan minat, bakat, serta hobi. Kemudian yang terakhir adalah publikasi website. Keberadaan website tidak ada gunanya dibangun tanpa dikunjungi atau dikenal oleh masyarakat pengunjung internet. Karena efektif tidaknya situs sangat tergantung dari besar pengunjung dan komentar yang masuk. Untuk mengenalkan situs kepada masyarakat memerlukan apa yang disebut publikasi atau promosi. Publikasi di masyarakat dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti dengan pamflet-pamflet, selebaran, baliho, dan sebagainya. Tapi cara ini bisa dikatakan masih kurang efektif dan sangat terbatas. Cara yang biasanya paling efektif adalah publikasi langsung di internet melalui search engine seperti Yahoo, Google, MSN, Search Indonesia, dan lain sebagainya. Cara publikasi di search engine ada yang gratis dan ada pula yang berbayar. Yang gratis biasanya terbatas dan cukup lama yang bisa masuk dan dikenali di search engine, terkenal seperti Yahoo dan Google. Cara efektif publikasi dengan berbayar walaupun harus sedikit mengeluarkan, akan tetapi situs cepat masuk ke search engine dan dikenal oleh pengunjung. Berikut pembahasan tentang unsur-unsur penting dalam website. Kita lanjut ke slide berikutnya. Oke, saya akan menjelaskan bagian tentang antarmuka web. Antarmuka web itu ialah sebuah tampilan pada halaman website di mana tampilan tersebut memuat informasi sebuah website. Nah, kayak seperti di presentasi ini, di slide ada sebuah gambar yang merupakan website dari Lazada. Di situ memuat informasi bagian-bagian dari website Lazada itu tersebut. Oke, lanjut ke bagian antarmuka website. Bagian antarmuka website ini terdiri dari beberapa hal, antara lain ada header website. Header memiliki berbagai informasi penting yang merujuk ke semua bagian website. Tanpa header, sebuah website tidak akan dapat berjalan dengan semestinya. Nah, lalu ada halaman utama. Halaman utama sebuah website adalah halaman yang pertama kali yang akan tampil jika kita mengakses sebuah website. Halaman utama lebih sering kita sebut dengan homepage. Lalu ada halaman single. Nah, halaman single ini adalah halaman di mana setiap artikel akan tampil secara keseluruhan. Di halaman ini, para pembaca atau pengunjung mendapatkan informasi penuh dari artikel yang ditampilkan oleh sebuah website. Lalu ada halaman arsip. Halaman arsip biasanya memuat semua artikel yang terdapat dalam setiap masing-masing kategori. Jadi, ketika pengunjung website mengakses kategori satu, maka artikel yang tampil hanya yang berada dalam kategori satu saja. Sedangkan artikel lain disembunyikan atau difilter untuk tidak ditampilkan. Namun, pada sebagian website
Halaman arsip adalah di mana tempat menyimpan semua artikel yang sudah melewati masa aktif atau kadaluarsa untuk ditampilkan. Ya biasanya tuh kalau yang udah nggak update lagi kan udah makin hari makin up to date tuh, misalnya sebuah website up to date. Jadi yang punya kebelakangan itu lebih diarsipkan bila si user pengen melihat lagi artikel lama. Nah gitu. Lanjut, ada halaman kaki. Halaman kaki berfungsi layaknya halaman header, di mana halaman kaki juga dapat memberikan berbagai informasi sebuah website. Lalu yang terakhir ada halaman pencarian. Halaman pencarian biasanya tempat menampilkan artikel yang dicari melalui kotak pencarian website itu sendiri. Dengan halaman pencarian, maka pengunjung dapat mengakses berbagai artikel yang berada dalam website itu hanya dengan menggunakan kata kunci. Jadi kalau halaman pencarian biasa kebanyakan tuh para pembuat website menaruh ikon kaca pembesar di atas header itu ya, di header website. Nah, lalu lanjut ke contoh interface yang baik. Oke, contoh interface yang baik. Ada clarity, kejelasan. Kejelasan yang itu alasan yang kuat atau masuk akal yang digunakan setiap elemen berada dalam suatu interface yang dibuat. Penggunaan yang sedikit akan lebih baik. Kenapa? Karena kalau lebih banyak suatu interface memuat dalam satu halaman akan tidak terlihat lebih indah. Nah, susunan halaman yang teratur juga disertai link-link yang jelas akan menjadi daya tarik pada si pengunjung atau si user yang ingin menggunakan. Lalu ada selanjutnya konsistensi ya. Konsistensi dalam tampilan pewarnaan, icon, tipografi, teks, dan lain-lain. Nah, itu juga mendapatkan konsistensi yang baik dalam layar maupun antar layar, baik di mau PC maupun mobile, dia harus inilah bagus ya dari ketetapan dari setiap icon-icon ataupun konten-konten website yang ada. Terus setiap platform juga mungkin memiliki panduan dalam mengatur konsistensi ataupun ketetapan pada sebuah website. Lalu ada coloring atau disebut dengan warna. Halaman-halaman yang ada di situs ini memiliki konsistensi, yaitu yakni dalam hal pemberian warna background maupun icon di halaman maupun warna pada konten, peletakan navigation bar ataupun konten dalam konten. Itu juga ada warna-warna yang dibuat pada interface yang sangat baik ya, agar website menjadi lebih menarik pada user. Lalu ada screen resolusi. Screen resolusi ini menggunakan yang pixel yang sesuai ya pada website. Kenapa? Agar setiap konten itu diatur juga pixelnya lebih baik gitu pada setiap layar. Jadi si user melihat konten dengan bagus, dengan rapi, dan terlihat lebih menarik pada sebuah layar gitu, ataupun pada sebuah mobile phone di halaman website yang mereka buka. Lalu ada font. Dari segi penggunaan, font tulisan juga merupakan cerminan dari sebuah website, bertujuan memberikan informasi karena menggunakan jenis tulisan yang sesuai pada konten web. Lalu ada text moving. Text moving ini ya tergantung mau dia gunakan ataupun itu text moving biasanya agar menarik aja. Bisa berupa seperti animasi teks pada sebuah tulisan yang kontennya tuh sesuai. Jangan di konten yang statis. Kalau statis dia lebih ke diam ataupun lebih ke formal juga. Lalu ada
link ya. Di link biasanya digunakan oleh pengguna untuk pergi ke halaman lain sebuah website. Tapi kalau pada sebuah interface, link jika hanya dibagikan pada hanya sebuah tulisan, itu akan tidak lebih menarik. Alangkah lebih baiknya kita mengatur sebuah seperti gambar yang bisa menuju ke sebuah halaman berikutnya pada saat kita mengkliknya. Lalu ada proximity ya. Proximity itu item-item yang berkaitan ditampilkan bersama, karena jarak yang jauh mengimplikasikan bahwa tidak ada hubungan antara item-item tersebut. Lalu untuk selanjutnya akan tren tampilan antarmuka website yang akan dijelaskan oleh Hafiz. Tampilan antarmuka website saat ini yang pertama, yang sering digunakan yang pertama adalah menu hamburger. Menu hamburger merupakan jenis icon antarmuka pengguna yang disimbolkan oleh 3 garis horizontal. Fungsi menu hamburger pada situs web tak lain adalah untuk menyingkat atau menyembunyikan daftar menu yang jumlahnya sangat banyak, sehingga sangat mungkin mengganggu tampilan mobile. Karena itulah dipersingkat dengan menu hamburger. Penemu dari menu antarmuka hamburger adalah Norm Cox. Norm Cox adalah seorang desainer dari Xerox Star Workstation. Ia menggunakan menu tersebut sebagai antarmuka grafis untuk komputer personal tahun 1981 yang ia kembangkan. Setelah masa itu, menu tersebut jarang digunakan lagi, hingga akhirnya pada 2019, iOS kembali mempopulerkannya dengan menggunakan desain ini pada aplikasi keluarannya, yaitu Memo. Yang kedua adalah desain menu instant article. Instant article adalah istilah yang digunakan Facebook untuk menggantikan tampilan web view Facebook yang diperkenalkan lebih dahulu. Sebuah tautan yang diberikan di lini masa Facebook tak perlu ditampilkan melalui browser, tetapi cukup melalui instant article yang flat namun mendukung kekayaan konten. Desain yang bersih dan tampilan flat adalah ciri desain yang muncul di tahun 2014 ini. Contoh web yang mempopulerkan jenis desain ini adalah Tumblr dan Medium. Selanjutnya, tampilan desain yang ketiga ialah Infinite Scroll. Infinite Scroll mulanya adalah jenis antarmuka yang digunakan oleh beberapa media sosial seperti Twitter, Facebook, dan Instagram. Tujuannya untuk memberikan kemudahan pengguna saat scrolling halaman secara kronologis berdasarkan urutan waktu. Ada juga yang menyebutnya sebagai autoload pause. Beberapa web di tahun-tahun belakangan banyak yang mulai menerapkan infinite scroll. Infinite scroll dipilih karena memudahkan pembaca saat berpindah dari satu halaman ke halaman yang lain tanpa harus melakukan klik. Keuntungan yang lain yaitu dapat memperbesar jumlah page views pada situs web. Selanjutnya, tampilan antarmuka website yang keempat ialah layout kartu atau cards layout. Layout berbentuk kotak-kotak yang memvisualisasikan konten sebelumnya ditemui pada Pinterest, Google+, juga Metro UI khas Windows 2010. Layout semacam ini lebih cocok digunakan untuk menampilkan posting artikel dalam bentuk senarai atau list. Keuntungan menggunakan layout kartu yaitu untuk memudahkan desainer web mengatur tampilan halaman web saat transisi layar. Bagian-bagian halaman web menjadi lebih mudah diatur untuk menyesuaikan ukuran layar. Beberapa framework layout dan halaman web seperti Bootstrap dan Foundation hingga kini masih mengadaptasi desain ini. Desain web yang kelima ialah parallax scrolling. Parallax scrolling dikenal sebagai teknik dalam desain web yang ditandai dengan gambar latar
belakang halaman web yang bergerak lebih lambat daripada latar bagian depan, sehingga menciptakan ilusi kedalaman dalam matra dua dimensi. Belakangan, mode parallax scrolling seringkali digunakan dalam web promosi, event kegiatan, dan long form journalism. Mode tersebut menambah kesan interaktif sebuah halaman web agar dapat lebih hidup. Selanjutnya, tampilan web yang keenam ialah material design. Desain material telah diperkenalkan sejak tahun 2014 di ajang tahunan Google I.O. Jenis desain yang lebih manusiawi karena menggunakan prinsip skeuomorphisme. Desain skeuomorphis adalah desain yang menunjukkan gambar sesungguhnya. Ciri khas desain ini membawa sebuah objek sesungguhnya ke dalam bentuk visual lengkap dengan teksturnya, bayangannya, serta karakter objek secara real. Ada efek bayangan dan warna-warni yang lebih hidup ketimbang desain flat yang minimalis. Itulah keenam desain yang sedang tren saat ini. Selanjutnya saya serahkan kepada Hasfi. Ya, sekian presentasi dari kami kelompok 8. Kami mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam penuturan kata, bacaan, maupun penjelasan yang kurang jelas. Terima kasih atas waktunya dan perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.